Perkenalkan, kami kelompok 2 dari mata kuliah Manajemen Risiko Universitas Katolik Parahyangan. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS Manajemen Risiko. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana mengeksploitasi risiko sisi atas yang ditimbulkan oleh COVID-19. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu upside risk. Upside risk atau risiko sisi atas adalah risiko yang berkaitan dengan ketidakmampuan perusahaan atau organisasi untuk memanfaatkan peluang. Dan bila terjadi, maka tidak akan terjadi penambahan nilai tambahan bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat bagi seluruh masyarakat di permukaan bumi ketika munculnya wabah COVID-19 atau sering kita sebut sebagai virus corona. Virus ini pertama kali muncul secara lokal di kota Wuhan, Cina. Data global pada tanggal 2 Juni 2020 menunjukkan bahwa 216 negara di dunia terkonfirmasi terkena wabah virus ini. Sedangkan untuk Indonesia sendiri telah menunjukkan ada 27.549 orang yang tersebar dari 34 provinsi positif COVID-19 dan 1.663 orang diantaranya meninggal dunia. Setelah kita mengetahui bagaimana COVID-19 itu, kita bahas lebih lanjut yuk bagaimana risiko yang dihadapi jika pandemi ini masih berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada resiko sisi atas saat pandemi ini, yaitu resiko tekanan ekonomi akibat COVID-19 akan meningkat. Mengapa perekonomian ini dapat meningkat? Karena tekanan ekonomi negara-negara maju jauh lebih parah dibandingkan negara-negara Asia. Pertumbuhan ekonomi ini diprediksi IMF akan mencapai minus 3%. Di dalam negeri sendiri, pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian menjadi kontraksi. Bukan hanya sektor kesehatan, namun perekonomian pun mengalami dampak yang cukup serius. Dampak ini disebabkan karena beberapa hal, seperti pertama, lebih dari 1,5 juta karyawan di PHK atau dirumahkan. Kedua, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan. Ketiga, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Hal ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu. Keempat, impor Indonesia sepanjang Januari hingga Maret 2020 turun mencapai 3,7% year to date. Kelima, impor Indonesia sepanjang Januari sampai Maret 2020 turun 3,7% year to date. Keenam, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% year on year, disumbang oleh kenaikan harga emas, perhiasan, serta beberapa harga pangan yang melonjak. Dilansir dari merdeka.com, salah satu bisnis yang sukses di masa pandemi ini ialah kisah Rojali, korban PHK yang sukses bangun bisnis minuman boba di tengah pandemi. Seperti yang kita ketahui, bahwa sepanjang tahun 2020, boba adalah salah satu minuman yang sangat populer. Dari sekian banyak varian minuman yang bisa dipadu-padankan dengan boba, Ahmad Irsyadi Rojali memilih susu sapi murni sebagai bahan dasar produk. Menurutnya, ini sesuai dengan momentum pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan. Dia menjelaskan, dengan minuman susu maka imunitas tubuh akan meningkat, sehingga memperkecil kemungkinan terpapar virus COVID-19. Dengan melihat peluang ini, Ahmad Irsyadi Rojali memutuskan untuk membuka bisnis minuman boba yang dinamainya Suboba. Usaha ini ia jalankan usai mengalami PHK akibat pandemi COVID-19, tepatnya sekitar tanggal 12 Juli 2020 sudah mulai beroperasi. Rojali menceritakan awal mulai untuk memutuskan untuk membuka usaha ini dikarenakan himpitan situasi, di mana pada saat itu istrinya sedang dalam masa kehamilan 7 bulan, sementara ia dalam keadaan PHK. Hal ini otomatis mengakibatkan pemasukan berkurang, sehingga Rojali cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Namun, dengan kegigihannya, hingga saat ini bisnis Suboba sudah memiliki 3 cabang. Dengan melihat kejadian tersebut, Rojali berharap dengan membuka perusahaan Suboba ini dapat mencukupi perekonomian keluarga dan menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang ingin jajan enak dengan harga yang terjangkau. Kesimpulan pertama adalah, wabah COVID-19
membuat perekonomian di dalam negeri menjadi kontraksi pada segala bidangnya, seperti pada sektor kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan juga daya beli masyarakat yang semakin menurun. Tetapi, faktanya di lain sisi, penjualan produk sembako dan APD menjadi meningkat melalui platform e-commerce. Hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat karena masyarakat menjadi terbiasa untuk berbelanja online. Apabila dikembangkan lagi, maka e-commerce ini dapat menjadi suatu kekuatan dan pendorong perekonomian Indonesia sehingga dapat menjadi negara dengan ekonomi digital yang besar. Kesimpulan kedua, sejak pandemi COVID-19, orang-orang mulai gemar memasak dikarenakan situasi dan kondisi yang mengharuskan mereka berdiam diri di rumah saat PSBB berlangsung. Bahkan dari kebiasaan baru tersebut, tak sedikit yang mencari peluang dengan memulai usahanya, yaitu membuat bisnis makanan dan minuman yang diantar ke rumah-rumah atau membuka tempat usaha baru seperti Bapak Rojali agar dapat menunjang kehidupannya. Kesimpulan terakhir dari kelompok kami adalah kita harus selalu mengambil hal positif di dalam kehidupan kita. Pandemi ini dapat menjadi hal yang positif atau negatif itu tergantung bagaimana kita memandangnya.